إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang saya baca tadi menjelaskan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kita semuanya agar bertaubat kepadanya dengan sebenar-benar taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar taubat. Kita manusia ini berpotensi untuk melakukan kesalahan. Entah itu mata kita, mata yang jelalatan, memandang lawan jenis yang bukan mahram kita, atau melihat video-video porno, video-video yang tabu, yang tak layak untuk dilihat. Padahal Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita selalu menundukkan pandangan kita dari wanita-wanita yang bukan mahram kita. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Tangan kita mungkin juga sering melakukan kemungkaran. Mungkin ada yang korupsi, mungkin ada yang mencuri. Mulut kita, mungkin kita sering berbohong saat kita berjualan. Kita bersumpah dengan sumpah yang palsu, dengan sumpah yang bohong. Wallah, aku kulaan dengan harga begini. Kalau saya jual dengan harga begini, niscaya tidak ada laba untukku.
Ia berbohong. Padahal berbohong itu merupakan dosa yang sangat besar, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min akbaril kabair." Sesungguhnya dosa-dosa besar yang pertama asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, wa qauluz zur, wa syahadatuz zur, ucapan yang bohong dan persaksian yang bohong. Atau mulut kita ini sering menggunjing saudara kita, membuka aib saudara kita. Padahal menggunjing ini merupakan dosa besar. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan sampai salah satu di antara kalian itu menggunjing orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu sendiri? Begitu pula mungkin kita juga suka membuka aib orang lain, membuka kekurangan orang lain, padahal kita diperintahkan untuk menutupi kekurangan orang lain. Man satarul muslimin satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi kekurangan orang lain, artinya dia tidak menceritakan kepada orang lain, niscaya nanti di akhirat ketika dia mempunyai kekurangan-kekurangan yang banyak, Allah Ta'ala tutup kekurangan tersebut dan Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Atau kaki kita juga melakukan dosa. Kaki kita melangkahkan ke tempat-tempat yang bermaksiat. Kaki kita langkahkan ke tempat-tempat hiburan. Kemudian kita berjoget-joget, kemudian kita berdangdut-dangdutan dan yang lain-lainnya. Yang jelas kita manusia itu berpotensi untuk melakukan kesalahan. Betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu suka melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah. Karena itu ma'asyiral muslimin, mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita seringkali melakukan kesalahan, seringkali melakukan dosa. Karenanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar bertaubat. Sebagaimana juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah wastaghfiru. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan sering-seringlah minta ampun, istighfar kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi wa astaghfiru. Aku, yaitu Nabi Muhammad, itu bertaubat dan minta ampun kepada Allah fil yaumi mi'ata marrat. Dalam sehari itu lebih dari 100 kali. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap harinya itu bertaubat dan beristighfar kepada Allah lebih dari 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepadamu ya Allah dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Itu dilakukan 100 kali, bahkan lebih dalam satu hari. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang suci dari dosa, sosok yang dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang.
tetapi beliau perbanyak itu bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang berlumuran dosa, kita yang selalu melakukan kesalahan, entah itu kita sengaja atau tidak, maka pantaslah bagi kita, maka wajiblah bagi kita untuk selalu dan selalu minta ampun kepada Allah. Merupakan sifat orang yang bertakwa, penghuni surga itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur mereka merengek-rengek minta ampun kepada Allah. Jadi waktu efektif, waktu yang paling utama kita bertaubat dan minta ampun kepada Allah, yaitu sebelum kita melakukan sholat subuh terakhir, sepertiga terakhir dari malam. Karena waktu itu adalah Allah Ta'ala turun ke langit bumi. Lalu Allah Ta'ala menawarkan kepada kita 3 hal. Hal man sa'il u'ti, adakah yang minta aku berikan. Hal min da'in astajiblah, adakah yang berdoa aku ijabai. Hal min mustaghfirin, adakah yang minta ampun kepadaku, aufir lahu, aku akan mengampuni dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak usah malu. Kita tidak usah malu saat kita ini melakukan kesalahan kemudian bertaubat kepada Allah. Ternyata kita jatuh pada kesalahan yang sama kemudian bertaubat kepada Allah. Kemudian jatuh lagi kepada kesalahan yang sama lalu kita bertaubat kepada Allah. Jangan pernah malu. Karena memang kita manusia yang sering melakukan kesalahan. Di dalam hadis qudsi dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atnaba dzambi dzamban." Seorang hamba telah berbuat dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Dia tahu kalau dia punya Tuhan, di mana Tuhannya mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzambi. Tuhannya menyiksa dengan sebab dosanya. Lalu dia minta ampun kepada Allah dan dia berkata, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Tsumma ada kemudian dia mengulangi dosa lagi. Lalu apa kata Allah? Atnaba abdi dzamban. Ada hambaku berbuat dosa. Dia tahu kalau dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa dengan sebab dosanya. Lalu dia berkata, ya Allah ampunilah aku, maka aku pun mengampuninya. Dan begitu terus dan begitu terus. Kemudian sampai Allah Ta'ala berkata, if'al ma syi'ta qad ghafartu laka. Silakan kamu perbuat apa yang kamu mau, aku ampuni dosa-dosa kamu selama kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan merupakan sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita sholat, kita selalu istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum.